Arman adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang tinggal di desa Wonosari. Sehari-hari ia bekerja di sebuah toko bangunan milik pengusaha lokal yang terkenal tegas. Setiap pagi ia berangkat dengan motor tuanya, menempuh perjalanan setengah jam menuju kota kecamatan. Walaupun pekerjaannya cukup berat, Arman tetap menjalaninya dengan sabar. Ia ingin meringankan beban ibunya, Ibu Marni, yang selama ini hidup hanya berdua dengannya. Ayahnya sudah hampir 2 tahun merantau ke Kalimantan, bekerja di perkebunan sawit. Sesekali memang mengirim uang, tetapi tidak seberapa. Suasana desa Wonosari selalu sepi menjelang malam. Setelah maghrib, warga lebih banyak berkumpul di rumah masing-masing. Hanya warung kopi dekat balai desa yang masih terlihat ramai oleh bapak-bapak yang mengobrol sambil bermain kartu. Selain itu, jalan desa akan lengang, terutama jalan menuju kota kecamatan yang melewati hutan jati. Pohon-pohon tinggi membuat suasana gelap dan mencekam, apalagi bila sudah lewat tengah malam. Malam itu toko tempat Arman bekerja tutup lebih larut dari biasanya. Sebuah truk pengangkut semen datang terlambat sehingga ia dan kawan-kawannya harus menunggu sampai barang selesai diturunkan. Jarum jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 ketika ia akhirnya bisa naik ke motor dan melaju pulang. Udara malam menusuk kulit, membuat tubuhnya menggigil. Perutnya pun terasa sangat lapar. Sejak sore tadi ia hanya makan sepiring nasi pecel di warung dekat toko. Biasanya, jika pulang tidak terlalu malam, ia bisa membeli gorengan atau sekadar sayur asem di warung sekitar desa. Namun kali ini semua sudah tutup. Jalanan sepi. Hanya suara mesin motor yang terdengar menemani perjalanan. Di tengah rasa lelah dan laparnya, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sisi kanan jalan. Ada cahaya temaram yang berasal dari sebuah bangunan kayu tua. Arman tertegun. Bukankah bangunan itu sudah lama kosong? Ia sering melewatinya siang hari dan melihat papan kayu dindingnya sudah lapuk. Atapnya banyak yang bocor, bahkan catnya menghitam. Tetapi malam itu, jelas terlihat lampu bohlam kuning menyala. Lebih mengejutkan lagi, di depannya terpampang papan kayu kecil bertuliskan warung makan Bu Ratri. Beberapa kursi kayu tersusun rapi di terasnya. Arman menelan ludah. Hatinya berdebar tak karuan. Bagaimana mungkin rumah kosong itu bisa berubah menjadi warung makan? Dengan ragu, ia menepikan motor, mematikan mesin, lalu melangkah perlahan. Semakin dekat, samar-samar ia mencium aroma tumisan bawang yang harum menusuk hidung. Sosok seorang perempuan tua muncul dari balik dapur sederhana di bagian belakang. Rambutnya putih, berkebaya sederhana, wajahnya lembut dengan senyum hangat. Ia menyapa Arman dengan suara tenang yang menyejukkan hati. "Selamat malam, Nak. Mampir dulu. Mau makan apa?" Arman sempat terdiam. Suaranya seperti suara seorang ibu yang menenangkan anaknya. Ia lalu menjawab pelan, "Malam, Bu. Kalau ada nasi goreng, saya pesan itu. Perut saya sudah lapar sekali." Perempuan itu mengangguk sambil tersenyum. "Ada, Nak. Pas sekali. Duduklah sebentar. Biar ibu buatkan." Arman duduk di kursi kayu dengan perasaan campur aduk. Antara lapar, lelah, sekaligus heran dengan apa yang sedang dialaminya. Ia tidak tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari sebuah pertemuan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Perempuan tua itu berjalan pelan menuju dapur kecil di belakang. Arman memperhatikan sekeliling warung kayu tersebut. Meski bangunannya terlihat sederhana dan tua, suasana di dalam terasa hangat. Dindingnya terbuat dari papan tipis, lantainya hanya semen kasar. Namun aroma masakan yang keluar dari dapur membuat perutnya semakin keroncongan. Tidak lama kemudian, terdengar suara wajan beradu dengan spatula, disusul desisan minyak panas yang bercampur dengan aroma bawang putih dan kecap manis. Hidung Arman seakan dimanjakan oleh wangi itu. Ia semakin yakin bahwa pilihannya untuk berhenti di sini adalah keputusan tepat. Tak berselang lama, Bu Ratri kembali dengan sepiring nasi goreng. Warnanya coklat keemasan, ditaburi irisan telur dadar tipis, serta beberapa potongan timun di pinggir piring. Harumnya begitu menggoda, berbeda dengan nasi goreng kebanyakan yang pernah Arman makan. "Silakan, Nak. Makan dulu. Biar nanti kita bisa ngobrol," ucap Bu Ratri dengan senyum lembut.
Arman segera menyendok suapan pertama. Begitu masuk ke mulutnya, ia tertegun. Rasanya luar biasa. Bumbunya meresap, gurihnya pas. Ada rasa hangat yang membuat tubuhnya rileks. Entah mengapa, nasi goreng itu seakan menghadirkan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Enak sekali, Bu, kata Arman sambil tersenyum. Saya belum pernah makan nasi goreng seenak ini. Bu Ratri menatapnya dengan mata teduh. Kalau cocok, sering-seringlah mampir. Warung ini selalu terbuka untuk orang yang membutuhkan. Malam itu, Arman tidak hanya mengenyangkan perutnya. Ia juga merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setelah selesai makan, ia berpamitan dengan Bu Ratri. Hati-hati di jalan. Nak, jangan lupa, kalau lapar singgah saja, ucap Bu Ratri sambil melambaikan tangan. Arman pulang dengan hati yang hangat. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakan pengalamannya kepada Ibu Marni. Sang ibu menatapnya heran. Warung makan di tepi hutan. Kamu tidak salah lihat, Men. Setahuku, bangunan itu kosong sudah lama. Tidak ada siapa-siapa, kata ibunya dengan nada bingung. Arman hanya tersenyum kecil. Ia tidak terlalu memikirkan keanehan itu. Baginya, yang penting ia sudah menemukan tempat makan yang enak, sekaligus seorang perempuan tua yang sangat ramah. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang belum terjawab. Keesokan malamnya, Arman kembali pulang lebih larut dari biasanya. Rasa penasaran mendorongnya untuk melewati jalan hutan itu lagi. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah warung yang kemarin dilihatnya benar-benar ada atau hanya perasaan lelah semata? Begitu motor tuanya mendekati bangunan kayu tua itu, Arman kembali terkejut. Dari kejauhan, terlihat lampu bohlam kuning yang sama berpendar lembut, menerangi papan kecil bertuliskan warung makan Bu Ratri. Aroma tumisan bawang kembali tercium samar-samar terbawa angin malam. Arman tersenyum lega. Jadi benar, tempat itu bukan mimpi. Ia menepikan motor dan segera masuk. Di dalam, Bu Ratri sudah menunggunya dengan senyum yang sama hangat seperti malam sebelumnya. Selamat malam, Nak. Sudah makan? Belum. Belum, Bu. Jawab Arman sambil duduk di kursi kayu. Boleh pesan nasi goreng lagi? Rasanya kemarin masih terbayang sampai sekarang. Bu Ratri tertawa pelan. Tentu saja boleh. Tunggu sebentar. Kali ini, Arman memperhatikan gerak-gerik perempuan tua itu lebih saksama. Tangannya cekatan, wajan dan spatula seolah menari. Namun ada sesuatu yang aneh. Api di kompor tidak seperti biasanya. Nyalanya begitu biru terang, seakan bukan berasal dari minyak tanah atau gas. Tapi Arman mengabaikannya. Rasa laparnya jauh lebih besar daripada rasa curiga. Sepiring nasi goreng kembali tersaji di hadapannya. Rasanya tetap sama, gurih, hangat, dan membuat tenang. Setelah selesai makan, Arman terdiam sejenak sambil menatap Bu Ratri. Bu, sebenarnya sudah berapa lama warung ini ada? Soalnya, setahuku rumah ini kosong. Bu Ratri hanya tersenyum samar. Ada beberapa tempat yang hanya terlihat pada waktu tertentu. Nak, warung ini tidak semua orang bisa melihatnya. Arman mengernyit. Maksudnya bagaimana, Bu? Perempuan tua itu hanya menepuk pundaknya pelan. Sudahlah, yang penting kamu bisa makan dengan tenang di sini. Tidak semua pertanyaan harus kamu cari jawabannya sekarang. Ucapan itu membuat bulu kuduk Arman meremang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi entah mengapa mulutnya terasa keluh. Malam itu ia hanya bisa pulang dengan kepala penuh tanda tanya, namun sekaligus perasaan rindu yang aneh. Ia tahu, ia akan kembali lagi besok malam. Hari-hari berikutnya, Arman semakin sering mampir ke warung Bu Ratri. Setiap malam setelah pulang kerja, ia hampir tidak pernah melewatkan kesempatan untuk singgah. Awalnya hanya karena lapar, tapi lama-lama ada sesuatu yang lain yang membuatnya selalu ingin kembali. Bu Ratri tidak pernah sekalipun menanyakan uang pembayaran. Setiap kali Arman mengeluarkan dompet, perempuan tua itu hanya tersenyum sambil berkata, "Simpan saja, Nak. Rezeki bisa datang dari mana saja. Yang penting kamu jangan lupa bersyukur." Ucapan itu terasa begitu dalam bagi Arman.
Perlahan-lahan ia mulai terbuka, menceritakan keluh kesahnya. Tentang pekerjaannya yang berat, tentang rasa rindunya pada sang ayah yang jarang pulang, juga tentang kegelisahannya menghadapi masa depan. Bu Ratri selalu mendengarkan dengan sabar. Sesekali ia memberi nasihat lembut. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Yang sabar pasti akan mendapat balasannya. Dan ingat, nak, hidup itu akan terasa ringan kalau dijalani dengan ikhlas. Mendengar kata-kata itu, hati Arman seringkali terasa tenang. Seakan ada yang menuntunnya di jalan yang benar. Ia mulai merasa, kehadiran Bu Ratri bukan sekadar pemilik warung gaib. Ia adalah sosok ibu kedua yang selama ini tidak pernah ia miliki selain Ibu Marni di rumah. Suatu malam, setelah selesai makan, Arman memberanikan diri berkata, "Bu, kalau saya tidak mampir ke sini, rasanya ada yang kurang. Seperti ada yang hilang." Bu Ratri tersenyum. "Kamu anak baik, Men. Kalau hatimu bersih, tempat ini akan selalu terbuka untukmu." Kalimat itu membuat dada Arman bergetar. Ia menunduk, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Di kepalanya muncul pertanyaan-pertanyaan yang semakin membingungkan. Apa sebenarnya warung ini? Siapa sebenarnya Bu Ratri? Dan mengapa hanya dirinya yang bisa melihat warung itu? Namun ia memilih menyimpan semua itu di dalam hati. Yang ia tahu, ia telah menemukan tempat yang membuatnya merasa damai, meski samar-samar ada rasa misteri yang menyelimuti setiap sudut warung itu. Malam itu suasana terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dedaunan jati bergesekan menghasilkan bunyi mencekam. Arman mengendarai motor tuanya dengan perasaan berdebar. Entah kenapa, hatinya seperti digiring untuk segera menuju warung Bu Ratri. Ketika sampai di depan bangunan kayu itu, lampu bohlam kuning tetap menyala, tapi sinarnya terlihat lebih redup. Arman melangkah masuk, dan seperti biasa, Bu Ratri sudah menunggunya. Namun kali ini wajah perempuan tua itu tampak sedikit muram. "Makan dulu, nak," ucapnya pelan sambil menyajikan sepiring nasi goreng hangat. Arman makan dengan lahap, tapi rasa enaknya malam itu tidak seperti biasanya. Lidahnya menangkap sesuatu yang berbeda, seakan nasi goreng itu membawa kesedihan yang sulit dijelaskan. Setelah selesai, ia memberanikan diri bertanya, "Bu, sebenarnya siapa Bu Ratri ini? Dan warung ini, kenapa orang lain tidak pernah melihat?" Bu Ratri menatapnya dalam-dalam. Pandangan matanya seolah menembus ke dalam hati Arman. "Ada hal-hal yang tidak bisa semua orang ketahui. Nak, warung ini hanya tampak bagi orang yang sedang membutuhkan." Arman terdiam. Hatinya bergetar hebat. Ia ingin mendesak lebih jauh. Tapi tiba-tiba lampu di warung itu berkedip-kedip. Angin dingin masuk dari celah dinding, membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Ratri lalu tersenyum tipis. "Kamu akan tahu pada waktunya. Untuk sekarang, cukup kau nikmati saja setiap kebaikan yang ada di sini. Jangan takut, selama hatimu lurus, warung ini tidak akan membawa mudarat." Arman mencoba tersenyum, meski dadanya diliputi rasa was-was. Ia sadar, warung itu menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Namun entah mengapa, rasa penasaran justru membuatnya semakin ingin kembali, seakan ada sesuatu yang menunggu untuk ia temukan. Malam berikutnya, Arman kembali datang. Meski rasa takut dan penasaran masih menyelimuti, keinginannya untuk bertemu Bu Ratri jauh lebih kuat. Warung itu tetap ada. Lampu kuningnya kembali menyala lembut, seolah menyambut kedatangannya. Begitu duduk, Bu Ratri menyajikan teh hangat sebelum makanan. Uapnya mengepul, harum wangi melati, membuat tubuh Arman yang lelah terasa lebih rileks. Perempuan tua itu memandangnya dengan tatapan penuh kasih. "Nak, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kadang rezeki datang terlambat. Kadang doa seolah tak didengar. Tapi jangan pernah putus asa. Allah selalu punya cara yang tidak kita sangka." Arman terdiam, meresapi setiap kata. Hatinya seperti disiram air sejuk. Ia ingat ibunya di rumah yang selalu berdoa dalam kesunyian malam, meski seringkali terlihat letih. Bu Ratri melanjutkan, "Bersabarlah, Men. Kesabaran itu seperti menanam benih. Mungkin lama berbuah, tapi saat waktunya tiba,
hasilnya manis. Ucapan itu membuat Arman menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa seakan sedang dinasihati oleh ibunya sendiri. Sejak ayahnya jarang pulang, ia sering menanggung beban sendirian. Dan malam itu, semua rasa sesaknya seakan menemukan jalan keluar lewat kata-kata lembut dari Bu Ratri. "Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu kenapa, tapi setiap kali mendengar ucapan ibu, hati saya jadi lebih kuat," ucap Arman lirih. Bu Ratri tersenyum tipis. Karena yang bicara bukan hanya kata-kata, "Nak," tapi doa yang ikut menyertai. Malam itu Arman pulang dengan langkah ringan, meski pikirannya masih dipenuhi misteri tentang siapa sebenarnya Bu Ratri. Namun yang pasti, ia merasa semakin sulit melepaskan dirinya dari warung itu. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Hujan deras mengguyur jalanan, membuat perjalanan terasa berat. Motor tuanya sempat mogok di tengah hutan. Untung saja bisa kembali menyala setelah beberapa kali dicoba. Tubuhnya basah kuyup, perut lapar, dan hati cemas. Ketika sampai di depan bangunan kayu itu, Arman tertegun. Lampu bohlam kuning yang biasanya menyala hangat kini tampak berkedip-kedip, seperti hampir padam. Warung Bu Ratri tetap ada, tetapi suasananya berbeda. Seakan ada sesuatu yang sedang menunggu di dalam. Dengan langkah pelan, Arman masuk. Bu Ratri duduk di kursi panjang dekat dapur. Tidak seperti biasanya yang selalu sibuk memasak. Wajahnya terlihat lebih pucat. Sorot matanya teduh namun menyimpan kesedihan. "Makan dulu, Nak," ucapnya lirih. Arman mengangguk dan duduk. Sepiring nasi goreng kembali tersaji, hangat mengepul. Namun kali ini, setiap suapan terasa berat. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada beban yang ikut menempel di lidahnya. "Bu, Ibu baik-baik saja, kan?" tanya Arman hati-hati. Perempuan tua itu hanya tersenyum samar. "Jangan khawatir, Men. Semua orang punya waktunya sendiri. Termasuk warung ini." Arman tercekat. "Maksud ibu apa?" Bu Ratri tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, ke arah hutan yang gelap gulita. Suaranya pelan namun jelas. "Suatu saat nanti, warung ini tidak akan selalu ada. Maka gunakanlah kesempatanmu sebaik mungkin." Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin mendesak lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Malam itu ia hanya bisa menunduk, menyelesaikan makan dengan hati penuh tanda tanya. Saat berpamitan, Bu Ratri menepuk bahunya lembut. "Ingat, Nak, jangan takut kehilangan. Selama kamu ikhlas, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik." Kata-kata itu terus terngiang di telinga Arman sepanjang perjalanan pulang. Ia tidak tahu apa arti sebenarnya, tapi hatinya berkata, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Keesokan malamnya, Arman kembali melewati jalan hutan dengan hati berdebar. Ia tidak sabar ingin melihat warung Bu Ratri lagi, sekaligus cemas mengingat ucapan aneh yang semalam masih bergema di telinganya. Namun begitu sampai di tempat itu, langkahnya terhenti. Bangunan kayu yang biasanya bercahaya kini gelap gulita. Tidak ada papan nama, tidak ada lampu kuning, bahkan aroma masakan yang biasa tercium pun hilang sama sekali. Yang terlihat hanya rumah tua reot dengan dinding lapuk, atap bocor, dan pekarangan yang dipenuhi rumput liar. Arman terdiam lama. Dadanya bergemuruh. Apakah warung itu hanya bayangan? Tapi jelas sekali, ia sudah berkali-kali makan di sana. Ia sudah berbincang, mendengar nasihat, bahkan merasakan kehangatan yang nyata dari Bu Ratri. Dengan langkah ragu, ia mendekati bangunan itu. Jendela kayu berderit ketika disentuh, dan dari dalam hanya terlihat debu, sarang laba-laba, serta perabot tua yang ditinggalkan. Tidak ada meja, tidak ada kursi, apalagi dapur dengan wajan dan kompor. Arman mundur perlahan, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara jantungnya berdetak begitu keras. Malam itu ia akhirnya pulang dengan pikiran yang kalut, membawa pertanyaan besar yang menghantui, kemana hilangnya warung Bu Ratri. Namun di tengah kebingungannya, hatinya justru semakin merindukan tempat itu. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan.
Beberapa hari berlalu, Arman tidak lagi melihat warung itu. Setiap kali pulang kerja, ia selalu melewati jalan hutan dengan harapan lampu kuning itu kembali menyala. Namun yang ada hanya rumah kosong yang semakin tampak menyeramkan. Hatinya gelisah, seakan ada bagian dari dirinya yang hilang. Malam itu hujan turun deras, jalanan sepi, dan suara petir bersahut-sahutan. Arman memacu motornya dengan pelan. Ketika melewati bangunan kayu itu, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya mendadak berhenti. Di teras rumah reot itu, samar-samar tampak sosok Bu Ratri duduk sendirian. Kebaya yang dikenakannya basah kuyup. Rambut putihnya menempel di wajah. Namun senyumnya tetap sama, hangat seperti pertama kali Arman melihatnya. Arman tertegun, hampir tidak percaya. Ia segera turun dari motor dan berlari mendekat. "Bu, Ibu di sini. Saya kira warung ini sudah benar-benar hilang." Bu Ratri menatapnya lembut. "Nak, tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Kadang hanya berpindah tempat di mata manusia." Arman tercekat. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanya berdiri memandangi perempuan tua itu di tengah derasnya hujan. Lalu Bu Ratri berkata dengan suara lirih, "Ingat, Men. Semua yang kamu terima di sini hanyalah titipan. Suatu saat, kamu harus belajar berdiri sendiri tanpa bergantung pada warung ini." Petir menyambar di langit, menerangi wajah Bu Ratri sesaat. Dan ketika kilat itu redup, sosoknya pun lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah teras kosong dengan kursi tua lapuk, basah diguyur hujan. Arman terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, warung itu tidak sekadar tempat makan. Ada rahasia besar yang sedang menuntunnya pada sesuatu yang lebih dalam. Malam itu Arman tidak bisa tidur. Bayangan Bu Ratri terus menghantui pikirannya. Kata-katanya, senyumnya, bahkan aroma nasi goreng hangat yang seolah masih melekat di lidahnya. Hingga akhirnya, menjelang tengah malam, ia memutuskan kembali ke rumah tua itu. Langkahnya pelan menembus gelapnya jalan hutan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, tapi hatinya mantap. Sesampainya di depan bangunan reot itu, ia tertegun. Lampu kuning kembali menyala redup, seolah menunggu kedatangannya. Dengan dada berdebar, Arman masuk. Di dalam, Bu Ratri sudah berdiri di dekat dapur. Wajahnya lebih bercahaya dibanding sebelumnya. Tanpa banyak bicara, ia menyajikan sepiring nasi goreng terakhir. "Nak, malam ini adalah waktumu menerima sesuatu," ucapnya tenang. Arman menatap piring itu dengan bingung. "Maksud ibu apa?" Bu Ratri tersenyum lembut. "Resep ini bukan sekadar makanan. Di dalamnya ada doa, ada harapan, dan ada kekuatan. Kamu boleh meneruskannya, tapi ingat, gunakanlah hanya untuk kebaikan." Arman menggenggam sendok dengan tangan bergetar. Suapan pertama membuat dadanya hangat. Matanya basah tanpa alasan. Ada rasa haru yang dalam, seakan seluruh beban hidupnya perlahan luruh. Setelah selesai makan, Bu Ratri mendekat. Ia menyentuh pundak Arman, lalu berbisik lirih. "Inilah pertemuan kita yang terakhir. Jangan takut. Rezeki akan selalu ada selama kamu ikhlas." Arman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya..." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, lampu warung itu padam. Angin dingin berembus kencang, dan seketika semua berubah. Yang ada hanya rumah kosong lapuk dengan kursi tua yang berdebu. Arman berdiri terpaku dalam gelap. Sepiring nasi goreng di meja telah lenyap. Hanya tersisa aroma samar bawang goreng yang terbawa angin malam. Dalam keheningan itu, Arman menyadari satu hal. Ia telah menerima sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Sebuah warisan tak kasat mata dari sosok ibu yang datang dari dunia yang berbeda.